Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kata hubung yang menyatakan kelanjutan peristiwa, sebab akibat, dan pertentangan atau perlawanan. Oke, sebelum itu kita akan berkenalan dengan kata hubung. Ya, kata hubung adalah bagian penting dalam bahasa yang menghubungkan dua klausa atau kalimat. Jadi dua kalimat yang digabungkan menggunakan kata hubung. Ya, yang pertama, kata hubung yang menyatakan kelanjutan peristiwa. Ya, kata hubung yang menyatakan kelanjutan peristiwa ini menghubungkan antara dua peristiwa yang berurutan secara kronologis. Beberapa contoh kata hubung yang menyatakan kelanjutan peristiwa adalah yang pertama, kemudian. Ini diartikan mengindikasikan peristiwa yang terjadi setelah peristiwa sebelumnya. Contohnya, saya makan sarapan, kemudian pergi ke sekolah. Terus yang kedua adalah setelah itu, menunjukkan urutan waktu di mana suatu peristiwa terjadi setelah peristiwa lainnya. Contohnya, dia membersihkan rumah, setelah itu dia pergi berbelanja ke pasar. Yang terakhir, untuk di kata hubung menyatakan kelanjutan peristiwa adalah selanjutnya. Ini artinya adalah menyatakan peristiwa yang mengikuti peristiwa sebelumnya. Contohnya, kami menyelesaikan proyek tersebut, selanjutnya kami merayakan keberhasilan kami. Oke, yang kedua, kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Kata hubung ini juga digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat antara dua peristiwa. Ya, kata hubung semacam ini membantu dalam memahami alasan dibalik suatu peristiwa atau tindakan. Ya, ini contohnya. Yang pertama adalah karena. Ini diartikan menunjukkan alasan atau sebab dari suatu peristiwa atau keadaan. Nah, contoh kalimatnya adalah dia terlambat ke kantor karena macet di jalan. Yang kedua, sebab. Nah, ini mirip dengan kata karena, digunakan untuk menunjukkan alasan atau justifikasi. Contoh kalimatnya, dia tidak bisa datang ke pesta itu sebab dia sakit. Yang terakhir yaitu karena itu. Diartikan sebagai kata yang menghubungkan alasan atau sebab dengan konsekuensi atau akibat yang mungkin akan terjadi. Contoh kalimatnya, dia tidak bisa membayar tagihan listriknya, karena itu listrik di rumahnya dimatikan. Nah, ini yang terakhir, kata hubung yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Kata hubung ini juga digunakan untuk menyatakan hubungan antara peristiwa yang bertentangan atau saling melawan. Ini membantu dalam menyampaikan konflik atau kontradiksi dalam konteks yang lebih luas. Ya, ini beberapa contohnya, yaitu namun diartikan mengindikasikan kontras atau perlawanan terhadap pernyataan sebelumnya. Contoh kalimatnya, dia merasa lelah namun dia tetap berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Ya, walaupun merasa lelah tapi dia menyelesaikan pekerjaannya, kontradiksi atau perlawanan. Ya, yang kedua, meskipun, ya, menunjukkan adanya kontradiksi antara dua peristiwa atau fakta. Contoh kalimatnya, meskipun hujan deras, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka. Ya, walaupun hujan deras, perjalanannya tidak terhenti. Terus yang ketiga adalah tetapi, mirip dengan namun. Digunakan untuk menyatakan perlawanan atau kontras. Dia ingin pergi ke pesta, tetapi dia memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, jadi pengen datang ke pesta tapi masih ada pekerjaan, ya. Nah, untuk tugas dari materi hari ini ada 5. Yang pertama, tuliskan arti dari kata hubung. Yang kedua, tuliskan arti dari kata hubung yang menyatakan kelanjutan peristiwa. Tadi ada ya artinya ya. Dicatat dan kerjakan. Terus yang ketiga, tuliskan perbedaan antara kata hubung namun dengan kemudian. Namun arti digunakan ketika apa, dan kemudian digunakan ketika apa. Yang keempat, tuliskan arti dari kata hubung setelah itu, kan ada tadi artinya ya, dituliskan. Dan kalian yang terakhir adalah buatlah sebuah kalimat menggunakan kata hubung, kemudian yang kedua adalah sebab. Ya, sekian pertemuan bahasa Indonesia untuk hari ini. Sampai ketemu nanti di sekolah jika ada pertanyaan atau materi yang tidak dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.